Untuk kali ini masih masalah trouble ya di sekitaran RAM ya. Jadi permasalahan utamanya adalah jika kita menggunakan RAM di dua slot ini, maka CPU ini atau motherboard ini tidak ada tampilan alias blank on. Tapi kalau kita pasang ini satu RAM di slot yang ini, yang paling belakang sebelah kiri kanan ya, itu bisa tampil. Tapi kalau RAM-nya kita pasang di bagian sebelah kiri, itu tidak bisa tampil ya. Nah, berarti kan kesimpulannya adalah slot yang di sebelah kiri ini tidak berfungsi, tidak jalan ya, tidak berfungsi. Manakala dipasang satu RAM atau dua RAM, dia akan blanknya. Nah itu ya, kita sudah menggunakan RAM tester ini ya untuk mendeteksi apakah ada pin yang jalur yang putus ya. Ternyata tidak ada ya, setelah dicek sama. Itu bagus ya, tidak ada lampu yang tidak menyala seperti sebelumnya ya. Berarti langkah yang kedua adalah kita melakukan visual langsung terhadap pin atau pin prosesor atau pin ini, pin RAM ya, untuk melihat apakah ada ada kotoran kah atau ada korosi kah ya, sehingga menghambat transfer datanya ya. Yang pertama kita akan cek adalah kondisi dari pin CPU ya. Kita akan coba pindah ke meja ini ya. Nah, di sini ya. Oke ya. Kita akan cek pin CPU. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya. Nah, di sini ya, ini ya pin ini ya. Pin ini kalau kita lihat dia bersentuhan dengan yang di depannya ya. Jadi pin ini dengan pin ini bersentuhan ya, alias konslet. Oke ya, sehingga mungkin ini yang menyebabkan slot di sebelah kiri itu tidak jalan ya. Oke, kita buktikan dengan memperlihatkan dari sisi board view ya untuk lebih jelasnya. Dan ini adalah board view-nya. Jika kita lihat tadi ya di ini, nah pin ini yang kuning ini ya, yang ini adalah pin yang kena ke depannya. Kalau kita klik pin ini adalah pin data, namanya D4 CA VREP ya, namanya CA VREP itu ya. CA VREP ini ternyata memang dia ada koneksi ke soket RAM di sini ya namanya ya. Nah yang kuning ini kita klik lagi, dia terhubung dengan data yang namanya D4A rep CA itu ya. Prep CA kalau kita lihat di datasheet ya atau di slot yang ada itu nilainya 0,6 karena dia DDR4 ya. Tapi apa sebetulnya yang menyebabkan sehingga karena Prep CA ini slot tidak berfungsi? Kita kembali lagi ke soket tadi ya. Di sini adalah pin Prep CA. Tadi kita lihat bahwa pin Prep CA ini kena bersentuhan langsung dengan pin yang di bawahnya. Kita klik yang di bawahnya itu ya. Nah, ternyata pin yang di bawahnya itu adalah grounding atau GND. Sehingga apa yang terjadi ya, Prep CA ini bersentuhan dengan ground, alias nantinya nilainya tegangannya ini Prep CA ini sama dengan 0 itu ya. Alasannya, analisanya kenapa sih slot ini tidak berfungsi ya, karena pin ini saling bersentuhan. Pin saling bersentuhan, kalau ground terhadap ground nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu kalau tegangan ataupun data ya,
data itu nyambung terhadap ROM, membuat menimbulkan terjadinya masalah ya, seperti malfungsi dari soket RAM ini ya. Saya mempergunakan board view yang berbeda ya, tapi soketnya masih soket yang sama 1151 ya, seperti itu ya. Jadi alasannya ya, kita akan coba memperbaiki pin ini ya. Pin ini kita akan reposisi ya. Oke, pinnya akan kita reposisi. Nah ini ya, pin yang ini kita akan coba reposisi supaya tidak bersentuhan dengan pin yang sebelahnya ini ya, pinnya ya. Oke, cukup dengan pinset saja, begini saja. Oke, sip ya, itu ya. Sekarang tidak bersentuhan. Kita akan lakukan tes ya. Kita akan lakukan tes apakah memang bisa tampil ya dengan menggunakan RAM yang ada di sisi sebelah kiri ini. Saya juga nggak tahu, tapi ya mudah-mudahan ya secara pengecekan secara teori ya harusnya sih ini sudah bisa tampil ya. Tapi walau alam kita cek lagi, kalau tidak tampil ya kita akan cek di sisi yang lain ya. Bismillah ya. Sudah on ya, harusnya 0,24 26 27 sepertinya akan tampil ya, kita nggak tahu. Nah itu dia ya. Kita akan coba digandengkan dengan ini ya, dengan dua RAM apakah berfungsi ya. Kalau sebelumnya menggunakan dua RAM ini akan terjadi blank on ya. Begitupun jika dipasang satu slot RAM sebelah kiri itu juga akan blank on ya. Sekarang ampernya sudah 3 ya, 300 mA, turun lagi, memang fluktuatif ya dia ya. Kita lihat ya, dengan menggunakan dua slot ya. Itulah ya teknik-teknik perbaikan sederhana ya, dengan bantuan ini ya, dengan bantuan card DRAM itu kita akan bisa menganalisa tentang masalah slot RAM yang tidak berfungsi. Ini juga sebetulnya masih bisa dipergunakan pada laptop ya. Tak jarang kita menemukan sebuah laptop yang memiliki dua slot RAM ya, sebelahnya tidak jalan ya. Cuman masalahnya ya, untuk laptop itu CPU-nya itu sudah solder dengan paten dengan motherboardnya. Jadi sangat sulit sekali ya untuk memperbaikinya ya, untuk kasus-kasus laptop ya, yang memiliki prosesor single on chip ya. Seperti itu ya. Terima kasih. Selamat siang.